Kak, lên là đi. Dah dua. Dah dua Pak Bona. Yang Pak Dalil kanu. Yang bahagia kanu. Nih, oh. Sesuaikan kamera. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ridwan yang telah peduli kisah kerajaan Benong, yaitu kakek daripada kami, untuk membangkitkan semangat anak cucunya. Ada kain drop bangsa adanya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya, Pak Ridwan. Lisan ini telah mengenang jasa-jasa beliau, mungkin nggak sanggup untuk membicarakan. Tapi insya Allah kami juga berterima kasih kepada SP3 Pangak ya. Ternyata adik-adik kita ini telah membangkitkan sejarah kembali, dan alhamdulillah kita bisa menangis tentang mengingatnya sejarah yang seperti ini, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Adik-adik yang saya harapkan supaya adik-adik jangan putus di tengah jalan, dukung terus Pak Ridwan, bangkit terus, bangkit. Sekaranglah kita bangkit untuk mengenang sejarah kita. Bangkitlah, insya Allah pihak JMW mendukung penuh dalam hal ini. Depannya seperti ini gambarannya. Karena ini kalau kita tidak bergerak, kita tidak tahu. Jadi kalau menurut saya kita coba buat rak atau untuk replika ini. Untuk masalah pembangunannya, mungkin kalau di sini kita bisa masuk melalui desa sini, bisa melalui masuk ke APBD desa. Kalau memang tidak bisa langsung utuh dari pusatnya, tapi saya sendiri merasa sakit juga sebenarnya. Kita buat pinjam aja sulit. Bagaimana para raja dulu dia berperang, dia diserang oleh dua bangsa, tapi hari ini tidak dihargai sama sekali. Itu memang kita ini generasi yang kadang malu. Anggap dunia ini gampang-gampang saja. Padahal mereka kucak-kacir diserang oleh dua bangsa mempertahankan negara ini sebenarnya. Tapi itu hari ini seperti itu gambar yang diberikan. Penghinaan sudah ada sejarah dong. Itu. Saya mohon maaf. Ke LKP saya dulu, nanti kita akan selesaikan di belakangnya Bapak. Kumpulin semua turunan Raja Benong kita akan coba membahas itu lebih lagi. Karena di depan sekarang ini kan juga bagian dari teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Bendahara LKP. Silakan menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan ke depannya dan apa sih sumbang bangsa. Silakan untuk Cud Mailina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat salam pada baginda Rasulullah.
Raja Muda di tengah. Raja Muda. Ya. Ibu kepala sekolah juga di samping saya di sini. Baik, berbahagia sekali pada hari ini kita adalah membuat replika sejarah. Kita kalau sudah sukses membuat di kerajaan ini, kita nanti akan menggodok kerajaan-kerajaan lainnya di Aceh Jaya. Nah, program-program ini seperti ini tidak mudah didapat dan tidak juga terlalu rumit untuk didapat kalau kita menginginkan itu. Terima kasih adik-adik ini usia 12 sampai 15 tahun. Tapi sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mengenang sejarah Indatu kita. Ternyata kita buat replika aja susah ya, panas ya. Panas ya. Memindahkan ranting palsu aja susah kan? Itu kan ranting rekayasa yang kita pindah. Bayangkan kalau Tengku Imu muda dulu. Dia itu gak enak tidur dikejar-kejar Belanda. Dia itu gak enak tidur diserang oleh Inggris. Tapi mereka tetap melawan. Nah, sedangkan kita hari ini setelah enak-enak tanpa kita peduli di masa yang lalu, kan itu tidak indah. Nah, kehadiran kalian ada sesuatu yang luar biasa dan ini kita perkenalkan untuk luar negeri saja, bukan hanya di kapasitas lokal. Insyaallah. Kemarin saja kita buat persiapan itu sampai hari ini saya cek 5.000 lebih penayangan. Itu yang cuman pengetesan meriam. Nah, insyaallah hari ini sudah hadir di hadapan adik-adik ini adalah yang pertama saya perkenalkan yang paling ujung itu adalah Bapak Idris dari Direktur JMW. Beliau bergerak di bidang konstruksi rumah Burung Walid. Beliau itu sudah membedah 58 gedung yang sudah aktif. Dan alhamdulillah beliau juga sudah membedah gedung di sekolah kita yang ada di atas dapur kantor sekolah itu CMW yang membedahnya. Berikutnya adalah perwakilan dari kecamatan dan beliau adalah juga bagian dari keturunan Tengku Denom. Jadi kalau masalah sejarah Tengku Denom kita bisa berdiskusi ya, karena kita di sini belum ada ahli sejarah yang meneliti khusus tentang itu. Ini sebuah pancingan atau stimulus yang kita buat ini supaya nanti turunlah orang-orang ahli untuk meneliti seperti apa sih sebenarnya Nisero. Dengan seperti hari ini kita lihat kan Nisero, apakah seperti yang ada di monumen itu Nisero? Kalau begitu kan terlalu apa begitu? Nah, mungkin ini adalah kekeliruan yang sering kita anggap biasa, sebenarnya itu keliru. Nah, selanjutnya ada Ibu Cut Mailina. Beliau adalah bendahara lembaga pelatihan kerja LPK. Nanti adik-adik kalau misalnya sudah selesai sekolah, nggak ada keterampilan kerja, bisa bergabung dengan LPK Mutiara Cerdas ini. Di sana akan dilatih keterampilan kerja. Selanjutnya ada Ibu Rina Darwis. Beliau dari PKBM GTC. Nah, ini beliau sekarang sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk remaja putus sekolah. Bahkan untuk orang-orang putus sekolah itu bisa bergabung dengan beliau untuk diajarkan dan akhirnya mendapatkan ijazah paket C, sampai paket C, dari paket A sampai paket C. Bukan berarti kalian boleh putus sekolah ya, tapi kalau ada masalah saudara saya putus sekolah boleh nanti merapat ke Bu Rina Darwis. Selanjutnya ada Bu Lena Sabatini ST. Beliau adalah alumni ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Itu adalah kampus terbaik Indonesia nomor 2 setelah ITB. Tidak mudah untuk masuk ke sana. Untuk mudah masuk dan keluarnya juga susah. Harus ada artikel atau ada artikel jurnal internasional. Kalau kami harus publikasi 1 nih, kalau di ITS 1 juga. Beliau ini di S1-nya. Beliau itu bukan orang luar negeri. Kon wak belah di laut, wak belah nu laut. Orang Pangah beliau. Cuma posisi lahirnya di seberang laut di seberang sungai. Di seberang sungai di desanya di Baba Jepang beliau lahir. Tapi alhamdulillah bisa di ITS. Saya yakin teman-teman ini semua siswa ini bukan cuma di ITS, di mana-mana bisa. Jangan khawatir, masa depan masih panjang. Setelah yang paling ujung adalah Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Pangah. Negeri 3 Pangah. Sudah kenal semuanya? Sudah kenal, baik.
Pada hari ini kita akan berdiskusi, berbincang ria. Ini namanya talk show. Talk show itu bincang-bincang santai. Nanti kalian bisa menulis apa yang disampaikan, baik kata motivasi. Kita juga buka sesi pertanyaan. Ini mohon maaf selingan, kalau misalnya panas itu boleh pindah ya. Kalau mau ngomong boleh ngomong, tapi jangan bersuara. Dengarkan dulu pembicaraan di depan. Baik, kita persilakan yang pertama kepada Bapak Perwakilan dari Kecamatan Panga untuk menjelaskan sedikit tentang kiprah Nisero dengan Pantai Nisero gitu. Biar kita gabungkan dengan apa yang kita ketahui nanti. Kita persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Lun adalah cucu dari Raja Tenom. Pada tahun 1880 terjadilah penyanderaan yang terjadi di Pantai Panga, yaitu kapal setabung kapal Inggris. Lembaga bahasa Aceh yuk. Jadi kapal Inggris. Kapal Inggrisnya kapal adalah kapal perdagangan. Raja Tenom Hanggetim. Tetap pendirian tetap, sehingga nak dilibatkan Tengku Umar untuk mediasi, sehingga sandera yang bisa dilepas. Namun Tengku Tenom tetap menolak, sehingga terjadilah peperangan, sehingga Belanda habis Ipoh. Baik Popo, baik suka-suka, awaknya tahanan perang. Menyawaknya di melawan baru dapat habis. Ini sejarah yang dipaparkan langsung oleh cucunya Tengku Imam Muda. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Biar lebih meriah dan semangat. Alhamdulillah semuanya sudah direkam dan dicatat oleh siswa yang disampaikan tadi. Itu menjadi sumber informasi yang akurat untuk siswa, walaupun nanti dikuatkan lagi dengan sejarah yang mereka baca. Dan ini menjadi bagian dari berita yang dibuat oleh siswa. Nanti ini Pak, kita hari Kamisnya akan kumpulkan semua yang mereka tulis. Nanti yang terbaik itu kita berikan penghargaan. Dan ini kedepannya kita akan buat penganugerahan para aktor film ini. Dan juga kita akan menilai nanti senampan siapa yang paling mirip, rencong siapa yang paling bagus, siapa yang paling bagus aktingnya. Kita akan lakukan penganugerahan nanti kalau bukan di sekolah. Kalau misalnya Bapak berminat untuk kedepannya, misalnya kita ini harus gebrak lebih besar lagi Nisero ini, kita buat saja di sini, kita undang Bapak Bupati, bisa Bu Rina kan? Itu lebih cocok di hari itu, di hari penganugerahan aktor. Misalnya kita ambil di hari apa, hari pahlawan misalnya. Kita buat di sini supaya kita mudah-mudahan kayak monumen itu buatlah yang lebih apa. Ketika orang datang biar kalau tidak wow, paling kurang selfie sekali gitulah. Kalau gini kan gimana orang mau bilang wow. Ini harapan saya kalau bisa di pantai ini kan bikin monumen lah yang bagus ya. Kapal Nasero. Ya. Jadi gimana bentuk kapal Nasero, replika asli. Di mana monumennya letak. Itu ini kan sebagai sejarah. Ya, Jadi sebagai sejarah, kalau ada monumen nanti kan orang wisata tahu. Ya, itu untuk mancing wisata. Paling terus juga untuk memperkuat sejarah Hindatu pada generasi. Kalau enggak kan mereka nak paham. Bahkan menganggap seakan dunia ini baik-baik saja, padahal dulu cukup susah untuk memperjuangkan dunia ini. Kan itu yang paling penting. Mungkin tugas kita Ibu Bulena ini PR untuk kita. Ini kalau saya menangkap itu kesannya seperti sebuah teater atau drama singkat atau semacam tarian tentang Nisero. Itu bagus. Kita buat satu. Kan nanti ada di dalam itu kan ada adegan penyanderaan di kapal, habis itu sandera yang dibawa kemana. Seperti tadi yang dialami bahwa kalau sandera itu kayak mana sandera tadi? Kayak mana dibilang Tengku Raja Muda? Seperti apa? Bek poh-poh, bek cukai-cukai. Yang dilawan baru babi. Itu etika dalam peperangan. Kalau tahanan perang itu kalau menyerah tidak boleh. Ini sebuah contoh yang mau kita tonjolkan bahwa yang terjadi kan kadang orang menyerah masih dipukul ramai-ramai, itu kan tidak baik. Ini kita memberikan sebuah etika dan estetika yang baik. Baik adik-adik, kalau mau bertanya boleh dicatat dulu di buku, kita pending dulu.
Kita masuk dulu ke sesi memperkenalkan beberapa sponsor untuk kita bergerak ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kemitraan atau sebuah sinergi yang luar biasa. Karena untuk selama ini belum ada perhatian. Karena sebenarnya ini adalah sangat rugi sekali kalau misalnya Aceh Jaya tidak begitu mengeksplor tentang Nisero. Sebenarnya Nisero ini kan seandainya tanda tangan itu Belanda dan tanda tangan Ratu Inggris berhasil ditandatangani, maka Alang Tenom adalah daerah pertama merdeka dari Belanda. Tapi siasat Belanda lebih licik sehingga kapten kapalnya dibunuh, akhirnya suratnya hilang. Ini yang seharusnya ini makanya diakui dalam sejarah perang Aceh. Kenapa kita sendiri malah seperti ini dalam bahaya aja begitu kan, sedih gitu. Seandainya orang pejuang ini masih hidup, maka kita akan melihat mereka menangis begitulah anak cucu saya tanpa menghargai perjuangan mereka, kan itu sedih. Saya pun kalau dipikir sedih, ini kan bagian dari cucu Raja Tenom, saya sangat sedih. Dibuat sebuah keraton, replika keraton Raja Tenom sama monumen Nisero yang utuh, replika kapal Niseronya, bukan sekedar kapal patung atau mohon maaf seperti itu kan, tidak seperti orang tidak membaca sejarah. Mungkin anak-anak saya bisa mengkritik, bukan kita. Saya juga malu sebagai guru karena ketika dikritisi oleh anak-anak seperti itu kan, itu nampaknya yang membuat itu kan tidak melihat sejarah. Masa sih seperti itu kapal zaman dulu? Atau kalau orang ini lihat, kok taruh situ kapal mainan? Kan pasti orang, anak-anak kan bilangnya gitu, nggak ada yang mau selfie situ mana. Nah itu kan sebenarnya bagus daripada nggak ada, dibandingkan dengan tidak ada emang sudah bagus. Tapi dibandingkan dengan sebenarnya itu kan mohon maaf agak sedikit kurang lebih seperti itu bahasanya. Saya tidak bisa mengucapkannya langsung. Masing-masing kita punya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk sementara dulu kita pending pertanyaannya dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita perkenalkan langsung apa yang dilakukan oleh Direktur JMW selama ini di bidang pendidikan, di bidang untuk mensupport generasi. Bapak Direktur ini dari JMW, beliau mensupport kegiatan menjahit dulu di PKBM GTC, mendampinginya dari mulai pelatihan sampai ke magang dan sampai ke penganugerahan. Silakan Bapak Idris memperkenalkan diri lebih dalam dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Semoga nanti ketika adik-adik ini menjadi sukses ke depannya menjadi direktur perusahaan apa, juga jangan lupa bahwa ada generasi yang butuh perhatian. Terima kasih, silakan Bapak Direktur. Ini kita bercerita dulu tentang adik-adik kita yang telah membangun dan telah menciptakan sekali lagi tentang pergerakan kapal Nisero. Ini baik sekali sejarahnya, karena selama saya ke Aceh Jaya ternyata di sini lebih menyedihkan. Waktu kita lihat monumen yang sangat kecil dan mungil. Jadi harapan kita kepada Bapak Camat, baik pun yang mewakili, lebih-lebih lagi cucu daripada Panglima Perang. Jadi kita lihat sekarang sejarah, ternyata adik-adik kita yang masih kecil sudah ada keinginan untuk menggerakkan perjuangan orang tua kita dulu juga. Ternyata belum berperang sekedar acting aja udah susah, apalagi di saat orang-orang nenek-nenek kita dulu dalam mengikuti peperangan ini sangat susah. Nah, jadi harapan dan keinginan saya di sini untuk adik-adik, cobalah mengingat ini semua sejarah. Ini orang-orang adik-adik inilah yang membangkitkan sejarah kembali. Nah, jadi harapan daripada JMW, kita di pihak JMW mendukung penuh dan juga mensupport dana nanti insya Allah. Untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya kita akan memberikan dana untuk melanjutkan ini. Sebenarnya saya sangat sedih mendengarnya dan rasanya dalam hati saya ingin menangis. Jadi ada Pak Ridwan yang ingin menggagas semuanya ini,
termasuk adik-adik ini mau mengikutinya. Ternyata adik-adik kita ini lebih cenderung untuk mengingat sejarah dan membuka sejarah. Dan jangan ragu, ini sejarah ini bakal bangkit kembali. Dan adik-adik ini adalah pemeran-pemeran utama nanti. Insya Allah akan kita lakukan ini semuanya. Nah, kita ini masih muda, adik-adik ini masih muda. Dan insya Allah ke depannya nanti di saat tidur kita udah bisa membayangkan, untung ada Pak Ridwan yang ingin membangkitkan sejarah Aceh ini, khususnya di Tenom, Aceh Jaya. Nah, insya Allah di pihak JMW, jadi kalau pekerjaan JMW adik-adik udah tahu, cuma harapan JMW aja, JMW siap membantu untuk dalam pergerakan ini, dan insya Allah kita akan membantu dan mendukung sepenuhnya untuk pergerakan adik-adik ini dalam melakukan membuat satu sejarah yang lebih mendetail lagi, dan insya Allah kita akan support dan nanti insya Allah. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum adik-adik bertanya, biar saya dulu yang bertanya. Ini untuk membuka sebuah wacana. Saya membuka wacana. Bapak Direktur kita mendampingi dan membela, membantu Raja Tenom, membantu cucunya Raja Tenom. Karena kalau cucu Raja Tenom sendiri yang berjuang mungkin tidak akan begitu ini, karena pada umumnya mereka tidak tahu, Pak. Bukan salah mereka tidak tahu. Ketika tidak tahu ya tidak mau. Sebenarnya kalau tahu mau. Bagaimana Bapak Direktur kalau misalnya kita terus yang membuat replika kapal itu, artinya dalam bentuk proposal nanti kita ajukan berapa nanti, maksudnya pengerjaannya langsung kita yang handle. Kapal Nisero 1 di sini, maksudnya boleh di rawa-rawa ini. Terus satu lagi replika keraton kerajaan Tenom. Nah, kita buat dalam sebuah permohonan, nanti kita buat referensi sejarahnya. Dan itu diperkuat oleh keturunan-keturunan Raja Tenom. Kita bergerak sama-sama rame-rame, kita maju ke sana. Jadi JMW yang akan mendampingi dari bidang konstruksinya. Bagaimana Bapak Direktur? Insya Allah kita siap untuk mendampinginya, kita siap. Dan yang lebih saya titik beratkan kepada cucunya Raja Tenom. Ini adalah tanggung jawab cucu daripada Raja Tenom. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena cucu daripada Raja Tenom ini tidak mau bergerak sendiri, dan malah kalau andainya pun mau bergerak sendiri diketahui sama orang lain. Sekarang coba kita yang mendukung semuanya, kita yang membangkitkan cucu daripada Raja Tenom, kita yang akan menggerakkan semuanya, termasuk sedikit ada dana, mungkin keluhan dari dana, mungkin nanti nggak tahu kemana, jadi kita bimbing semuanya. Begitu Pak. Oke, bagus sekali. Ini supaya kan tidak hanya sekedar diangan, jadi kita harus mewujudkan itu dalam bentuk surat. Kurang lebih seperti itu Bapak dari cucunya Raja Tenom. Memang nanti kan dikumpulkan beberapa dari keturunan Raja Tenom, seperti kejadian yang ada di Kampung Pandi sekarang di Banda Aceh. Itu berkumpul keturunan Raja se-Nusantara. Mereka lah yang bergerak rame-rame ketika itu mau digali, mau dibuat tempat penyulingan air. Padahal di situ adalah pemakaman pada raja-raja dulu. Nah, mereka yang bangkit. Kalau dibilang tidak dihargai. Tapi kan tidak ada wujudnya gitu. Tapi kan kita kedepannya supaya lebih bagus dan generasinya lebih mengenal, kan kita buatlah wujudnya seperti apa. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak dari cucu Tuku Tenom dulu? Kenapa tidak diabadikan gitu, suatu diingat bahwa Tenom ada sejarah Raja Tenom. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi cikal bakal untuk menghargai sejarah. Dan tugas kalian adalah ini perjuangan pertama. Selanjutnya tugas kalian harus terbentuk nanti kapal Nisero di sini, rumah Tuku Tenom Raja Tenom di Tenom. Tugas kalian. Nanti kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi apapun, jadi presiden, buat itu. Kalau kami nggak berhasil buat sekarang. Ini PR mereka. Ya, PR kita usahakan sekarang. Tapi kalau kami tidak berhasil sekarang, batas kami berarti 20 tahun ke depan.
20 tahun ke depan kalau belum ada monumen Nisero di sini, kalian yang buat. Paham semuanya? Kalian semuanya buat. Yang jadi kecil dukung semua, yang jadi camat dukung semua. Pokoknya buat kapal sini. Kalau 100 tahun ke depan kalian nggak buat, saya datangi rumah kalian semua. Kenapa kalian nggak buat? Seperti itu. Karena kan saya sudah amanahkan ke siswa saya suruh buat ini. Saya nggak mampu buat. Kalau saya mampu buat, tidak apa-apa. Saya 2 tahun ke depan kalian masuk aja dengan lihat-lihat. Ini kami akan perjuangkan untuk dibuat. Kalau 10 tahun ke depan tidak berhasil kami buat, tugas kalian yang buat di sini. Paham? Ini untuk orang Pangan nih. Orang Tunam nanti saya marahin orang Tunam. Nanti kalian marahin yang lain lagi suruh buat. Siapa tahu kan? Siapa tahu di sini nanti jadi bupati atau jadi apa? Kan enggak tahu kita. Siswa saya ini juga sebenarnya siswa saya. Kan nggak tahu kita, ke depannya. Siapa tahu mereka ini jadi presiden nanti, jadi gubernur. Amin. Kan punya pemangku jabatan. Oke, baiklah, terima kasih. Hadanallahu yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanda tangan mungkin boleh langsung, boleh sambil jalan, tidak apa-apa. Silakan.